Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik semuanya ya. Alhamdulillah pagi hari ini masih diberi nikmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melaksanakan perkuliahan pikir solusi kreatif ya. Jadi mata kuliah ini sangat penting sekali ya, untuk menyelesaikan masalah nantinya ya dalam kehidupan. Juga untuk masalah perkuliahan ya semuanya. If you have problem. Ya, hari ini kita akan membahas berkenaan dengan bab prioritas masalah ya. Jadi ketika kita ini punya masalah ya, itu bagaimana kita memprioritasnya untuk diselesaikan. Ya, nanti di sini ada beberapa teknik ya penyelesaiannya yang kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ya, jadi what we will learn today ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah problem priorities ya. Real problem versus perceived problem ya. Jadi tentang apa namanya, bagaimana kita akan prioritaskan suatu masalah ya. Jadi bagaimana problem-problem real dan juga problem yang ya tetap ini apa namanya eh kita brainstorming lagi ya. Jadi berpikir solusi kreatif itu masih ini ya, apanya langkah langkahnya ya. Jadi define problem, generate idea, decide, implement and evaluate ya. Jadi kita masih di sini define problem ya. Nanti kalau sudah define problemnya udah kuat ya, baru ke generate idea. Nah, jadi mengumpulkan yang upload menjadi kita. Nah ini sebagai contoh, apa sih yang harus kita lakukan saat beberapa masalah terjadi secara bersamaan? Nah, di sini ada Nancy. Our relationship has so many problem. Pasti pernah ya membangun sebuah relationship ya. Tahu karakter, bagaimana belajar saling pengertian dan lain itu. Jadi semakin jadi nanti semakin tambah usianya ya, pastinya kan akan berkeluarga ya, dan seterusnya itu bakal akan masalah itu akan bertambah ya. Sama seiring dengan perjalanan waktu ada di semuanya kuliah ini juga bakalan ada, dan itu memang ya masalah itu akan mendewasakan kita ya, bukan membuat kita terlatih ya. Kan katanya kalau nggak salah kalau kita ada belajar sesuatu yang baru, itu akan ada kalau nggak salah di otak kita ini akan berkembang ya, kayak terjadi, koneksi-koneksi saraf-saraf yang baru gitu. Makanya kan kalau kita belajar sesuatu pasti akan mengingatnya ya, kayak belajar motor pertama kali. Nah, jadi ketika kita punya masalah, jangan lari dari masalah itu. Tapi, bagaimana mencari solusi terbaik. Ingat ya, bagaimana cara mencari solusi terbaik.
Nah, ya. Tuh. Nah, jadi ketika Anda punya problem, Anda cek problemnya. Misalkan ada adik punya problem di keluarga, ya diprioritaskan. Misalkan, kenapa ya, akhir-akhir ini ayah saya kok marah-marah, kenapa akhir-akhir ini saya marah-marah, dicek prioritasnya ya. Bisa jadi kita sendiri yang ini, karena sikap kita terhadap orang tua yang bahkan orang tua jengkel ya, itu. Terus bisa juga kenapa saya akhir-akhir ini kok malas ya. Nah ini, kenapa saya malas? Misalkan cek prioritasnya, wah saya kebanyakan main game, menyebabkan malas, akhirnya kecanduan, tidak berpikir masa depan ya. Padahal kita harus dicek, oh saya malas kebanyakan nge-game, terus dipikir lagi solusinya, oh nge-game tidak ada gunanya karena apa, tidak menghasilkan uang tapi malah menghabiskan uang. Yang kedua, nge-game, kebanyakan nge-game, kecanduan, akhirnya apa namanya, kuliah saya berantakan. Padahal kuliah ini adalah, investasi untuk masa depan saya, sedangkan nge-game ini adalah saya telah bermain-main dengan masa depan saya, contohnya. Jadi, berarti harus seperti itu, you have problem, you should solve it ya, kalian harus menyelesaikannya, jangan lari dari masalah, kan kita juga semakin dewasa seperti itu. Ya pasti ada masalah, apalagi nanti, satu angkatan ya biasanya ada sama pertemanan, ada masalah dan itu sudah selesai. Nah, wali saya ya pernah, ya itu udah apa ya, masalah interaksi sosial. Nah, untuk apa namanya, membuat prioritas masalah, itu ada 2 metode ya, yakni yang pertama adalah, Kepner-Tregu ya, itu teknik penyelesaian masalah yang diusulkan oleh Kepner-Tregu ya, diusulkan oleh Charles H. Kepner ya, Charles H. Kepner and Benjamin B. Tregu ya, pada tahun 1958 ya. Dan teknik ini telah diterapkan ya, lebih dari 400 perusahaan besar dunia untuk menyelesaikan masalah dalam skala yang menengah hingga kompleks sekali ya. Jadi, awalnya pengembangan metode ini digunakan untuk membantu para pelaku industri ya, mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya ya, seiring dengan apa, berkembangnya ekonomi secara pesat. Nah, ya sama dengan misalkan sekarang pandemi ya. Nah, pandemi itu kan kita juga ada prioritas ya kan. Yang pertama ya banyak pandemi ini ya, ada yang apa, penyebarannya cepat sekali ya. Kan negara ada yang memilih lockdown. Nah, tapi Indonesia tidak memilih lockdown, tapi parsial. Setiap daerah yang harus ini apa, kayak PSBB gitu ya, tujuannya setiap daerah. Karena apa ya, mungkin karena kita masih negara berkembang, masih banyak wira swasta itu masih harian. Ya, paham ya maksudnya ya, jadi secara harian. Ya banyak sekali, apa, saya menemui para apa, bapak-bapak itu ya, itu apa namanya, cerita gitu ya, saya juga bingung. Jadi seperti saya naik Grab ya, itu mereka itu kayak nyaman gitu ya, tiba-tiba cerita gitu ya. Wah, jadi ya cerita ada yang apa, awal-awal wabah kan akhirnya apa, tabungannya habis, akhirnya ya udah dia sama istrinya berani karena jadi berani ambil leasing ya, ambil suaminya ambil mobil, istrinya ambil mobil leasing, dan dua-duanya nge-Grab atau Gojek, Gokar lah ya. Nah, memang kayak seperti itu sih
worth it lah ya. Saya pernah juga di Jogja itu, berani ngambil mobil, terus itu apa namanya, apa, ya ini cuman kerjanya ngegokar. Ya sebulan katakanlah dapat 10 juta ya dia. Ya mungkin karena rajin ya waktu itu. Mungkin untuk mobilnya 6 juta lah ya, ya lumayan lah sisa 4 juta buat hidup. Jadi semuanya itu sudah diperhitungkan. Jadi itulah kenapa apa problem itu harus diselesaikan dan contohnya ya itu tadi setiap negara dalam menghadapi situasi pandemi ini beda-beda. Ya kayak Indonesia dengan negara lain. Saya katakan ya. Negara lain lockdown, Indonesia hanya sebagian. Mungkin bisa jadi banyak pertimbangan ya, biar ekonomi tidak kolaps dan lain-lain. Nah, it is not you don't have time ya, it is you don't have priority ya. Nah, jadi dan orang itu kelihatannya sangat sibuk sekali ya, sangat sibuk sekali, tapi, seolah-olah tidak punya waktu. Tapi ternyata dia tidak punya prioritas. Nah, that's why itulah kita perlu secara pribadi ya, dari semuanya itu harus membuat, ada yang namanya to do list ya, everyday to do list. Terus ada yang pakai apa ya, Stephen Covey atau apa yang daftar prioritas tuh ya, yang kayak 4 kuadran. Nah, jadi ada Stephen Covey atau siapa ya, 4 kuadran itu ya, jadi 4 kuadran itu ada urgent and very important. Ya sama aja ya, mendadak sangat penting, terus ada yang apa, nggak penting-penting amat, ini dalam 1 hari. Sebenarnya itu juga untuk apa namanya, untuk menunjang to do list kita ya. Ada juga yang pengen, apa namanya, kita breakdown lagi secara apa, detail ya. Nah, jadi kalau kita breakdown lagi secara detail itu lebih bagus. Ya artinya begini, kita harus berani berkata tidak kalau memang kita sudah tidak, apa, di jadwal kita sudah padat ya. Jangan sampai kita punya orang lain kita kerjakan, tapi punya kita sendiri berantakan. Nah, itu tidak baik sekali. Ya ini kayak di Jepang ya, saya kan pernah di Jepang ya, sudah 4 tahun. Jadi di Jepang itu, untuk level mahasiswa saja ya, ya saya minta bantuan apa gitu ya, ya dia sangat sopan sekali. "Oke, saya akan bantu kamu ya, I will help you ya, setelah pekerjaan saya finish." Nah, itu salah satu yang di Jepang. Artinya apa? Setiap orang punya daftar prioritas. Ya minimal to do list ya. Nah, dan harus berani berkata tidak ketika ada seseorang yang minta bantu, tapi kita belum ada waktu. Maksudnya kerjaan kita belum selesai. Dan itu yang saya laksanakan. Artinya ya karena saya pernah hidup di luar negeri ya, jadi ada beberapa budaya yang baguslah ya diterapkan gitu. Kalau itu yang saya lakukan jadi, ya saya berani berkata tidak kalau memang, apa, kerjaan saya masih banyak ya, secara penuh, ya cuma minggu ngajar di MMI Malaysia, terus apa, masih anak-anak proposal TA dan apa, kayak ada yang deadline apa, masih sidang ya, yang terus Coba sore ke Federico. audit lah, soalnya nggak denger ya? Oh, jadi ada audit dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi di saat itu ya anak-anak yang mau seminar saya limpahkan minggu ini. Sudah waktunya sudah nggak ada. Nah, itu contohnya ya. Jadi kita harus punya apa, daftar prioritas ya. Jadi apa namanya, eee, jangan sampai kita nggak punya waktu ya.
Nah, contohnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini seolah-olah sibuk, tapi sebenarnya kita ini tidak punya daftar prioritas. Ya banyak sekali ya, ada yang di sela-sela kerjanya game, nonton apa ya atau nonton film ya. Ya intinya bagaimana kita memanfaatkan waktu kita ya. Kita ini misalkan punya umur ya kalau umur panjang lah ya. Itu sekitar 60-an lah ya. Mudah-mudahan lebih dari 60 tahun. Karena banyak juga yang meninggal masa muda. Tapi saya juga nggak tahu ya polanya bagaimana. Itu rata-rata orang yang pinter banyak juga ya. Itu meninggalnya usia produktif angka 40-an. Ya, saya nggak tahu apakah mereka ini karena tidak punya prioritas, akhirnya ada amanah ya. Ada beberapa amanah yang dia ambil ya. Nah, itu jadi kita harus menjaga kesehatan mental kita, kesehatan jasmani kita ya. Dengan ini tadi, kita harus memprioritaskan segala kegiatan. Kita punya masalah, kita prioritaskan mana yang harus kita selesaikan. Itu contohnya ya. Jadi, it is not you don't have time, it is you don't have priority. Ya, jadi bukan kita tidak punya waktu, tapi kita yang tidak punya daftar prioritas. Ya, itu. Nah, ini contohnya kita ada Kepner Trigo ya. Nah, jadi Kepner Trigo situation appraisal itu kriterianya itu ada 3 ya, timing ya, trend, and impact ya. Jadi waktu ya, seberapa penting masalah ini harus diselesaikan. Nah, jadi ketika kalian hari ini ada banyak masalah, misalkan ada 3 masalah. Nah, seberapa penting masalah ini harus diselesaikan. Lalu apakah ada deadline atau tidak, ya kan? Nah, lalu trennya gimana? Masalah ini akan berpotensi buruk tidak jika tidak diselesaikan sesuai dengan deadline yang kita inginkan. Ya, maksudnya ini masalah kita sendiri ya. Nah, lalu impact-nya gimana sih masalah ini dampaknya luas banget tidak ya? Nah, lalu di sini tingkat perhatiannya itu ada high ya, moderate, and low. Nah, ya memang setiap metode itu beda-beda ya untuk menyelesaikan masalah. Di sini kebetulan pakai Kepner-Trigo Situation Appraisal ya. Nah, jadi ini Kepner-Trigo itu timing ya, trend and impact. Jadi kalau di apa namanya TTI ya. Jadi kalau di singkat TTI ya, timing, trend, impact. Nah, ini outputnya, resultnya ya, high, moderate, and low. Nah, ini contohnya Kepner-Trigo Station Appraisal Table ya. Jadi ini contohnya tabel untuk Kepner-Trigo ya metodenya. Nah, kita ada masalah contohnya ya. Nah, dari masalah itu apa? Misalkan masalah 1, 2, 3. Anda dalam 1 hari ada 3 masalah ya. Masalah 1, 2, 3. Nah, untuk timing waktunya itu juga ada ya. Misalkan begini. Apa high, medium, low sama ya untuk apa pilihannya. Trennya juga high, medium, low. Impact high, medium, low. Priority levelnya ya bisa 1, 2, 3. Ya entah itu ini bisa 3, 2, 1 atau 2, 1, 3.
Justifikasinya apa? Nah, itu adalah risetnya ya, alasannya apa hingga Anda apa namanya? Memilih ya. Misalkan masalah B ini adalah prioritasnya adalah satu yang harus diselesaikan. Nah, contohnya seperti itu. Ini contohnya ada sebuah masalah ya. Nah, coba. What a bad day. Pada suatu pagi, Anda ingin berangkat ke kantor. Namun pada saat itu terjadi beberapa masalah. Ini contohnya ya. Oke. Lalu apa? Mas, tornado tiba-tiba muncul mendekat ke arah rumah Anda. Ya. Yang kedua, kaki Anda digigit oleh anjing tetangga sebelah pada saat itu. Nah, Anda mau pergi ke kantor ya. Tornado datang ya. Ada angin tornado datang. Nah, ini tornadonya datang ya. Ya mungkin ini lagi musim hujan ya. Nah, lalu kaki Anda juga digigit oleh anjing ya, tetangga pada saat itu. Ya mungkin dia merasa terganggu ya anjingnya ya. Jadi, akhirnya dikejar dan digigit. Nah, lantai 2 rumah Anda juga mulai terbakar. Ya, mungkin di sini ada apa? Entah itu pembantu rumah tangga ya, PRT atau apa? Anak-anak menumpahkan misalkan lilin. Nah, barang-barang yang terbakar akhirnya menyebar. Yang keempat, mobil garasi depan mogok. Nah, ini mogok ini ya. Nah, ini mogok, ini ada kebakaran. Nah, ini digigit ya. So, apa yang harus Anda prioritaskan? Ya, oke. Oke ya. Tornado datang, kaki digigit anjing, lantai 2 di apa, kebakaran ya, dan banyak barang berharga, entah itu emas, perak ya. Yang keempat, mobil garasi depan mogok. Nah, coba dipikirkan ya, betapa apa, hari yang buruk. What a bad day ya, benar-benar hari yang buruk sekali buat dia ya. Nah, ini contohnya. Nah, jadi masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Nah, ini adalah pertanyaannya. Masalah mana yang harus diselesaikan? Nah, contohnya seperti ini. What bad day? Masalah mempersiapkan diri dari tornado, melepaskan kaki dari gigitan anjing, memadamkan api di rumah atau menghubungi damkar. Yang keempat, membetulkan mesin. Oke, coba kalian ini apa namanya? Kerjakan 10 menit. Ya nggak apa-apa, maksudnya kalian kerjakan aja 10 menit. Kalian coba nanti kita discuss. Oke, silakan dikerjakan. Nggak dikumpulkan kok, cuma ini latihan aja ya. Kan ada harus banyak berlatih. Karena GPS ini adalah untuk membentuk nalar kritis kita ya. Kalau kemarin kan sudah belajar critical thinking ya di semester 1 dan sekarang adalah lanjutannya. Creative problem solving. Oke. 10 menit ya sampai 7.37.
Oke. Sudah selesai? Oke ya, kita bahas secara timing, mana yang paling utama. Ya, maksudnya ini mempersiapkan diri, timingnya bagaimana, trennya gimana, impact-nya gimana, priority levelnya gimana, justifikasinya gimana. Coba, ada yang mau ini? Halo? Dengar suara saya kan? Ya, dengar Pak. Yang Ya, melepas silakan. ratu dari gigitan anjing. Hah? Iya, maksudnya gini dulu. Secara timing semuanya kan melepaskan kaki dari gigitan anjing itu maksudnya sudah priority level 1 kan. Nah, tapi untuk bisa menghasilkan decision melepaskan kaki dari gigitan anjing nomor 1 itu kan ada banyak pertimbangan. Nah, contohnya mempersiapkan diri dari tornado secara timing itu bagaimana, trend, impact, priority. Melepaskan kaki dari gigitan anjing juga timingnya gimana, trennya gimana, impact-nya gimana, ya kan? Terus priority levelnya bagaimana. Begitu pula untuk memadamkan api ya di rumah. Nah, memadamkan api di rumah, ini juga ya secara timingnya bagaimana, trendnya bagaimana, impact dan priority levelnya bagaimana. Nah, gitu caranya. Membetulkan mesin juga timingnya bagaimana, trennya bagaimana, impact-nya gimana, priority level dan justifikasinya. Oke. Yang penting kan ada dia udah menjawab. Ya pasti kalau perbedaan itu biasa ya. Kan tergantung individunya. Oke, saya akan coba. Nah, jadi di sini mempersiapkan diri dari tornado ini moderate. Trennya high karena tornado itu gede banget ya polanya ya. Impact-nya juga high ya, kan merusak. Artinya kita harus berlindung. Prioritinya 3 karena tornado sudah mendekat dan harus berlindung. Oke, kita coba dari ini dulu ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh adik Devi tadi ya, melepaskan kaki dari anjing ini adalah priority levelnya nomor 1 memang. Nah, tapi kan yang dilihat kan dari ini. Ya, misalkan ini high, timingnya high. Iya, karena kalau kita nggak terlepas dari gigitan anjing ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nggak bisa cari tempat perlindungan dan lain-lain. Terus trennya, dampaknya ya besar sekali ya. Digigit anjing ya kita bisa kena angin tornado, impact-nya juga ya. Nah, jadi di sini gerakan kita ini terhambat, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Lalu yang nomor 2 itu memadamkan api di rumah atau menghubungi damkar. Ya karena timingnya high, trennya high, impact-nya high. Karena namanya kebakaran itu kan cepat sekali ya, bisa rumah itu habis ya, terbakar ya. Sedangkan di sana kan sebagai contoh adalah rumah tinggal kita satu-satunya ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Lalu ada pula misalkan ini yang kedua ya. Terus yang ketiga itu tornado. Ini medium ya, timingnya medium karena mungkin tornadonya masih jauh ya. Kan tornado itu kan jalannya ini ya. Ini timingnya medium karena tornado kan kecepatannya fix ya. Dia berapa kilometer per jam ya, misalkan jaraknya masih 100 kilo ya atau 5 kilo ya. Nah, trennya ya kalau trennya polanya sama impact-nya ya memang tinggi sekali ya tornado ya karena dia merusak ya. Jadi kita harus cari perlindungan.
Ini level 3. Jadi kalau berbicara tornado saya sudah sering sekali ya kalau di Jepang itu ya. Jadi apa namanya? Ya sangat-sangat mengerikan lah ya. Tapi untungnya sih kalau di sana kita bisa melihat arahnya ya, arah tornadonya ya. Jadi misalkan arah tornadonya itu pasti ke yang kena hantam, misalnya dari selatan ya. Kita lihat trennya ada yang ke Okinawa dulu ya. Nah, Okinawa itu jadi bulan-bulanan tornado biasanya. Terus lewat Kyushu. Nah, biasanya lewat Kyushu itu sudah sana banyak gunung ya. Jadi sudah banyak terpecah anginnya ya. Lalu lewat Hiroshima sampai ke atas. Nah, jadi jaraknya itu seperti itu. Saya pernah mengalami 2014 di apa? Di digadang-gadang ya, itu tornado itu levelnya lebih dahsyat daripada yang pernah di Filipina. Kalau di Filipina kan ada tornado apa namanya ya, sebelum 2014 itu yang menewaskan ribuan orang. Nah, itu dilihat yang melewati Kagoshima, terus melewati mana Hiroshima. Jadi saya kena 2 kali itu waktu itu. Maksudnya ya kebetulan ada acara di Kagoshima ya. Jadi Kyushu bagian selatan itu. Saya bercerita untuk motivasi adik-adik semua. Jadi begini. Ini sudah mau ada badai, tapi kegiatan harus terlaksana. Nah, ini orang Jepang ya. Jadi di sana malam itu sudah angin itu udah lumayan ya. Teman saya yang naik pesawat dari mana Hokkaido itu juga pesawat sudah goyang, tapi tetap bisa turun. Nah, jadi pada saat itu armada seperti bus antar kota itu sudah tidak jalan. Akhirnya ya kita benar-benar menghadapi badai. Jadi tapi belum datang, tapi kerasa anginnya. Jadi malam itu kerasanya banget anginnya ya. Lalu besoknya itu presentasi. Iya mahasiswa ini presentasi ya. Jadi harus tapi dipercepat. Harusnya kita selesai sore pulang. Ini dipercepat ya. Jadi dipercepat sampai zuhur ya. Itu dari pagi kan anak presentasi progres itu ya. Padahal di situ di ruangan itu terasa anginnya tuh dengar gitu ya. Masih presentasi. Bayangkan loh Jepang. Ini badai. Akhirnya kita pulang naik bus dan di dalam bus itu HP bunyi. Kan di sana emergency-nya emergency alert-nya itu bagus ya, early warning system-nya itu. Jadi rame di bus itu. Akhirnya kita pulang ya hanya Shinkansen yang jalan. Pesawat tidak jalan, bus tidak jalan. Jadi teman saya yang dari Hokkaido, Yokohama. Akhirnya dia naik Shinkansen dan nginep di Nagoya. Nunggu badai selesai. Nah itulah ya teknologinya Jepang ya. Jadi semua public transportation berhenti, tapi masih ada satu yang diizinkan. Nah, salah satunya yaitu tadi Shinkansen ya. Nah itu di Kagoshima ceritanya. Terus 2 hari kemudian ya kan saya pulang ke Hiroshima, dia badai melewati Hiroshima ya. Wah itu malam itu kayak gimana ya, saya juga khawatirnya itu kalau ini kalau apartemen terbang gimana ya. Tapi tiap tahun lah ya, itu sudah langganan ya, jadi kita bisa lihat trennya kalau tornado biasanya kalau nggak September, Oktober, terkadang dia telat sampai November. Ya, jadi sudah terlihat polanya ya trennya. Oke, itu tornado ya. Sudah, berikutnya adalah membetulkan mesin mobil. Nah, membetulkan mesin mobil ini
prioritasnya 4 ya, karena apa? Ini mobil nggak segera digunakan. Dan kalau mogok pasti pengerjaan lah lama ya. Ya contohnya sangat mudah sekali sih ini untuk apa? Capnet Rego ini ya menyelesaikan masalah kalian. Misalkan kalian hari ini ada jadwal nongkrong sama kawan, lalu ada juga harus untuk apa namanya apa itu Anda ada jadwal nongkrong sama teman-teman, terus ternyata bapak ibu Anda juga menyuruh Anda ikut, misalkan ke pengajian, terus Anda juga harus belajar besoknya UAS. Contoh, ini kasusnya mahasiswa ya, maksudnya masalah kecil mahasiswa ya, namanya juga anak muda ya. Nah, ya di sana ya akhirnya kalian harus memutuskan mana yang harus Anda pilih salah satu ya. Ya, jadi mana apa namanya? Mana yang prioritasnya nomor 1, 2 dan 3 antara ikut pengajian, belajar UAS dan nongkrong. Nah, itu contohnya ya. Jadi ya sangat apa sangat bermanfaat sekali metode ini ya, creative problem solving nih ya untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Oke, itu ya. Ini contoh salah satunya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, KTSA, Capnet Regu ya. Oke, banjir di Thailand. Pada pertengahan tahun 2011, Thailand mengalami salah satu banjir terburuk. Sepanjang tahun, curah hujan tinggi sekali ya di bagian utara. Ya, nah itu menyebabkan banjir meluas ya ke beberapa provinsi dan mulai mengancam ibu kota Bangkok. Nah, pemerintah Thailand memutuskan untuk mengerahkan helikopter terbarunya untuk mengatasi efek dari banjir ini ya, efek dari banjir dengan cepat. Ya, ada 3 masalah utama yang harus diatasi, yaitu pengangkutan bahan makanan dan air bersih untuk korban selamat di area terisolasir dan hanya bisa akses lewat udara beberapa provinsi Thailand bagian utara. Melakukan evakuasi korban banjir yang bertahan di atap rumah masing-masing ya. Sebagian besar korban banjir yang bertahan di atap rumah ini ada di Thailand bagian tengah. Daerah ini sulit terjangkau perahu penyelamat karena banyak puing yang hanyut. Second problem. Dan problem terakhir, mengangkut kantong-kantong pasir ke bagian selatan Thailand yang diprediksi akan mengalami banjir. Nah, dari 3 program ini, tentukan prioritas penggunaan helikopter ya. Jadi Anda tentukan prioritasnya menggunakan helikopter ini dengan metode KTSA. Ya, oke. Problemnya 3. Masalah mengangkut makanan dan air bersih, menyelamatkan korban banjir, dan mengangkut kantong pasir. Oke, coba dikerjakan ya sekitar 10 menit.
Itu jam 8 ya, oke. 8 menit lah cukup lah ya, jam 8.
Oke, gimana? Apa? Mengangkut makanan, air bersih, menyelamatkan korban banjir dan mengangkut kantong ya. Nah ini ya, jadi apa? Mengangkut makanan dan air bersih ini menjadi hak ya. Misalkan ada di suatu saat ya, misalkan jadi relawan, Basarnas ya, atau apa yang dengan bencana ya. Nah, ini contohnya mengangkut makanan dan air bersih itu high ya prioritinya. Nomor satu, ya justifikasinya ya memang cukup apa? Makanan dan air bersih itu penting sekali ya. Jadi makanan itu dan air bersih penting sekali terutama buat ini apa namanya buat eh, anak-anak kecil apalagi balita ya. Air bersih pun penting. Karena kalau tidak ada air bersih bisa jadi ya penyebaran ini akhirnya ya penyakit karena bencana bisa jadi kayak diare, muntaber ya kan dan lain-lain. Ya sebagai contoh kita bisa melihat ketika ada tsunami ya, tsunami yang banyak menghancurkan wilayah contohnya atau gempa. Nah itu kan banyak yang terputus ya, listrik terputus, terus apa kalau pakai PDAM pasti terputus ya saluran air ya kan pipa dalam tanah misalkan kena apa gempa ya hancur lah. Nah itu pun penting makanan ya dan air bersih. Ya makanan ya juga gitu karena bisa apa dehidrasi ini ya eh, masyarakat yang contohnya terkena di situasi banjir ya. Karena kalau banjir itu ya sudah pasti sungai-sungai yang dulunya bersih pasti kena ya. Misalkan banjirnya sama longsor dan lain-lain. Terus menyelamatkan korban banjir. Ini waktunya timingnya high. Ya kan kita bisa lihat ya. Kalau banjir itu kan ya pasti banyak. Korban banjir itu bisa jadi anak-anak kecil juga, bisa jadi para lansia ya. Kan kalau kita usia produktif minimal masih bisa melawan lah arus itu ya. Maksudnya juga bisa berenang. Ya, teknik survive-nya masih ada ya. Mungkin kalau kayak korban-korban yang lansia kan secara tenaga kan sudah tidak kuat ya. Nah, itu bisa terhanyut. Terus anak-anak kecil ya. Nah, timingnya ya high ya, tapi dampaknya juga moderat ya. Dan yang terakhir ternyata mengangkut kantong pasir. Ya, ngangkut kantong pasir ini medium ya, karena kan kalau apa kantong pasir sendiri itu kan sebenarnya untuk memecah ya, memecah arus. Ya, artinya untuk apa, menghabiskan ini apa namanya untuk menghabiskan apa ini untuk menghabiskan air ya, maksudnya bukan apa itu untuk memecah airnya ya atau menahan gitu ya. Jadi kantong kantong-kantong pasir. Nah, seperti ini ya ada di semuanya. Nah, contohnya ini. Ini tugas ya, nanti saya kasih. Maksudnya ini buat tugas minggu ini individu saja ya. Sama apa? Jadi tugasnya itu ini manajer bakery dan dilema Rudi ya, sebentar. Ada di buku CPS. Ya, mana nih bukunya? Anda bisa
Dilema Rudi itu halaman berapa sebentar ya? Oke, untuk tugasnya itu yang dilema Rudi ya, Anda bisa cari di halaman 29 chapter 3 kasus 2 ya, dilema Rudi itu tugasnya. Yang ini kita buat coba ada di semuanya ya, kita buat latihan. Sorry, yang ini manajer bakery kita latihan ya, kita latihan seolah-olah menjadi seorang manajer ya. Oke, nah pada suatu hari ini bakery ya yang telah Anda kelola selama 1 tahun menerima order roti dalam jumlah besar yang harus diselesaikan sore ini. Kamu pun mengumpulkan 4 orang pegawaimu untuk merencanakan persiapannya. Namun dalam pertemuan tersebut, satu persatu pegawaimu mengungkapkan masalah. 1 dari 5 oven pemanggang roti rusak. 4 oven lainnya dapat menerima load ekstra walau berpotensi overheating. Mesin kasir toko tidak dapat digunakan sejak kemarin dengan sebab yang belum diketahui. Akan ada inspeksi mendadak dari Departemen Kesehatan pada minggu ini untuk mendapatkan hasil yang bagus, dibutuhkan persiapan yang cukup matang. Ternyata salah seorang pegawai terlibat dalam kecelakaan sehingga harus dirawat di rumah sakit. Padahal untuk mengelola toko dibutuhkan minimal 4 orang. Apa yang kamu lakukan terlebih dahulu? Tentukan prioritas masalah dengan metode KTSA. Coba kalian ini kerjakan, nanti ada yang selesai bisa ini ya menunjukkan alasannya apa ya sampai daftar prioritas ya. Kita coba kasih waktu 10 menit ya sampai jam 8.20. Ya mungkin 10 menit cukup lah ya waktunya ya untuk ini apa breakdown masalah, prioritas sampai reasonnya ya, alasannya apa, justifikasinya. Silakan dikerjakan buat latihan.
Ada yang ini mau nyoba? Dari keempatnya ya, 1, 2, 3, 4 ini mana yang prioritas utama? Halo? Ada yang mau ini? Jawab. Bagaimana ya secara timing, trend, impact ya? Yang mana? Yang pasti nomor mana ya? Nomor 3 ya, itu adalah yang high ya, karena apa? Inspeksi dari kesehatan itu kan mendadak ya, berarti timingnya high sama trend sama impact-nya juga high ya, karena ini akan berimbas pada tokonya dia, roti ya, sehat enggaknya. Kalau kita berbicara dengan departemen kesehatan, itu di Jepang sangat strict sekali ya. Jadi orang yang mau bikin toko yang berbau makanan nih, maksudnya yang berbasis makanan ya, entah itu roti atau lain-lain itu sangat-sangat strict sekali ya, terutama higienisnya. Jadi kalau di Jepang itu nggak ada kayak toko apa itu kayak apa kaki lima itu ya. Kalau makanya kan Indonesia ini sebenarnya surga dunia ya. Kita keluar dikit gitu, ada yang pejalan apa itu keliling ya, penjual keliling pakai sepeda atau pakai motor dan juga banyak maksudnya bisa kita dapatkan gitu ya, apa namanya itu, makanan-makanan ringan ya. Kalau di Jepang susah sekali, nggak ada yang namanya apa, kaki lima gitu ya. Jadi adanya restoran, terus depot ya, kecil-kecilan, walaupun kecil gitu ya. Jadi ya itu, jadi nomor 3 itu adalah yang nomor 1 ya prioritasnya. Karena itu impact-nya besar sekali terhadap apa, tokonya, toko orang ini, ya. Terus lagi yang ke nomor 1 ya, nomor 1 itu nomor 2. Nah, karena tempat oven artinya ya, apa namanya, produksi bisa ini ya, apa, produksi bisa digenjot. Maksudnya, biar tidak kolaps ya. Jadi secara timing ini high, secara timing itu moderat, terus apa, trend sama impact-nya itu moderat ya, karena apa namanya, eee, masih bisa ya, apa, masih bisa ditangani lah ya. Maksudnya misalkan dari 100% produksi itu bisa dikurangi jadi 70% ya produksinya. Nah, terus yang terakhir itu ya nomor 4 ya, pegawai. Nomor 3 itu yang nomor 4, pegawai kecelakaan. Kalau toko butuhkan minimal 4 orang. Jadi ya nomor 4 ini hubungannya dengan nomor 1 ya. Jadi, untuk apa, pegawainya berkurang ya berarti produksi minimal dikurangi terlebih dahulu, ya. Ya itu tadi misalkan 70% atau 60% untuk menjaga, apa, kualitas karena akan adanya kunjungan, nomor 3 itu ya, inspeksi mendadak. Nah, kalau mesin kasir toko tidak digunakan, nomor 2 itu low ya timing-nya ya, sama impact dan apa, trennya low. Karena toko roti itu kan, apa, tidak sepadat kayak minimarket ya. Nah, jadi hanya para pencinta roti yang bakal datang. Artinya nomor 2 ini bisa manual ya, masih bisa apa, ditulis manual dan memang masih banyak yang pakai manual.
Tapi sekarang seperti misalkan saya di Purwakarta ya, kalau kita mau nasi liwet itu, apa namanya, saung ya, kayak saung itu sekarang sudah canggih ya. Jadi walaupun saungnya terletak di daerah mana itu ya, itu sudah nggak pakai kalkulator ya, pakai HP ya. Yang ini HP, terus ada printer yang kecil tuh ya. Nah, aplikasinya kasir kalau nggak salah ada. Ya ini, jadi nomor 2 itu kan mesin kasirnya rusak. Ya kalau bisa ya manual ya. Tapi kalau ada aplikasi yang apa Android terus masuk database juga bisa. Tapi biasanya apa eh, pembeli pun juga masih butuh hard copy-nya ya, yaitu tadi mungkin bisa di apa print apa print-printan yang kecil itu loh ya, apa nih buktinya, bukti pembelian. Itu contohnya ya. Oke, nah sekarang kita berhubungan dengan real problem dan perceived problem ya. Jadi sesuai apa kayak masalah beneran dan persepsi masalah ya, masalah yang dipersepsikan. Nah, jadi real problem itu adalah akar masalah yang sebenarnya. Nah, ini. Jadi nanti Anda akan mencarinya ya, akar masalah yang sebenarnya itu apa. Jadi belajar mata kuliah ini nantinya adalah ada sampai ke mencabut akar masalahnya itu ya. Nah, jika diatasi akan menyelesaikan masalah ya. Nah, kalau perceived problem itu sebenarnya ini terlihat seperti masalah, namun bukan akar masalah yang sesungguhnya. Nah, ini ya, makanya. Terus yang kedua, masalah akan timbul kembali jika kita hanya merespon perceived problem tanpa mengatasi real problem ya. Nah, ini contohnya. Untuk apa perceived problem dan real problem. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi begini, apa perceived problemnya itu lift lambat, lift kurang banyak, ya. Nah, lalu tamu hotel bosan menunggu. Nah, terus bagaimana cara membuat mereka tetap nyaman dengan keadaan yang nyaman? Nah, ini kan sebuah apa namanya problem misalkan di hotel ya. Nah, hotelnya misalkan ada berapa lantai ya gitu ya. Saya pernah di Hong Kong itu di lantai 10 ya. Itu pengalaman di Hong Kong ya. Nginep sampai kamar saya di mana? Lantai 10. Nah, itu contohnya ya. Nah, contohnya itu apa namanya? Ini hotel udah pasti desainnya final, ya kan? Mau nambah lift pun juga harus mengorbankan ruangan yang lain pastinya. Mau mempercepat laju lift pun tidak bisa, kan lift itu kan ada beban dan juga ada apa namanya bagaimana
lift ini bisa stabil ya. Seperti itu ya. Jadi lift ini bagaimana bisa stabil gitu. Ini kameranya siapa itu? Fitria Kusuma Wardani. Kita lihat. Ya. Jadi apa namanya itu? Ini ya, jadi persis problem kita pertama lihat itu ada liftnya lambat, liftnya kurang banyak. Dan real problemnya tamu hotel bosan menunggu. Terus bagaimana cara membuat mereka tetap nyaman dengan keadaan yang ada. Nah, jadi gimana? Solusinya adalah memasang kaca cermin di depan lift, ya, sehingga pengunjung tidak merasa bosan menunggu lift itu tadi. Nah, ini adalah salah satu solusinya. Ya makanya ketika adik-adik semua nanti membangun sebuah kafe ya, bangun sebuah kafe, lalu apa namanya, gimana caranya kafenya biar ramai. Ya, salah satu contohnya ya mungkin kalau ada buat anak-anak, tergantung ini ya targetnya ya. Kalau targetnya adalah pasangan-pasangan muda, Anda bisa ini di sana dipasang misalkan di kafe itu ada mainan buat anak-anak. Ya, nah, atau bisa bikin sesuatu, pokoknya bikin sesuatu yang menarik ya. Nah, itu contohnya. Bahkan sekarang banyak berkembang. Teman-teman saya tuh Anda tahu yang konsep bikin kafe ya, terus bertingkat. Lalu pakai apa? Kontainer. So, apa? Nggak perlu membangun gedung, ya maksudnya nggak perlu membangun sebuah gedung itu untuk kafe yang berbasis batu bata dan lain-lain. Itu hanya memanfaatkan kontainer bekas diolah ya. Nah, jadi sebuah kafe ya menarik sekali. Ya pokoknya unik lah. Kalian bikin unik. Misalkan itu ada kontainer, kafenya udah dari kontainer ya kan, terus apa itu kursi-kursinya bisa dari drum ya, kan ada tahu ya, kursi-kursi dari drum atau dari ban truk ya. Ban truk kan berarti gede ya. Kalau ban mobil kan kecil. Ya mungkin bisa untuk kursi-kursi yang kecil ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi bagaimana misalkan Anda membuat sebuah kafe terus sepi, di sanalah kalian menggunakan GPS untuk menyelesaikan masalah sepinya kafe ini, usaha dari adik-adik semua. Misalkan siapa tahu ada yang bisnis ya. Jadi di sini ini apa namanya, finding the real problem is critical in finding a workable solution as well as apa namanya, minimizing losses in time, effort, and money ya. Jadi Anda, ya ini contohnya biasanya para pebisnis ya. Oke. Anda menemukan masalah sebenarnya itu adalah sangat penting sekali ya untuk menemukan solusi. Ya artinya gini, ini masalah sebenarnya Anda gali ya, ada digali ya, untuk dapat menemukan solusi yang bisa apa, Anda tarik kesimpulannya atau diterapkan ya. Tujuannya apa? Untuk meminimalkan kerugian waktu, tenaga, dan uang adik-adik semuanya. Nah, ini contohnya teman saya, seorang pengusaha ya. Jadi dia bikin startup gitu ya. Jadi bikin startup.
Ya saya kalau selalu diskusi sama dia, ya intinya, yang muncul di mindset-nya ya, mungkin mindset bisnis ya. Jadi, ya saya daftar prioritas, ya, dia akan membuat daftar prioritas, mana yang bisa menghasilkan uang dengan cepat, yang dia buat, terus mana ada yang sebagai investasi, tabungan. Artinya begini, ini ada sebuah proyek bisa dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, ya kan. Terus ada juga proyek yang dikerjakan mungkin menurut dia juga sama timnya sangat mudah sekali, lalu dilempar ke klien dan dapat duit, dapat uang gitu. Nah, ini contohnya ya. Ya wajar ya ini, mindset-nya pengusaha ya, beda dengan mindset-nya kalau dosen peneliti kan. Nah, biasa kalau dosen peneliti kan kita harus perkuat fundamental teori. Terus ini secara teorinya udah oke belum, terus realisasinya bagaimana? Ya itu, kebetulan, beliau ini software developer ya dan berhubungan dengan IoT gitu dan lain-lain. Nah, ya kebetulan, untuk saat ini ada satu UKM ya nanti siapa tahu ada ke depannya ya, ingin berprestasi lewat PKM, sorry bukan UKM ya, PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah ini ya, ada dia harus ini ya, untuk bentuk portofolio kalian, di CV kalian nanti bisa jreng gitu ya, mengkilap, pernah ikut PKM. Untuk saat ini sih udah ada 2 ya, yang satu dari elektro, itu tentang apa namanya, eee, apa ya, smart meter ya, smart meter. Jadi smart meter itu nanti tujuannya PLN itu petugas PLN itu tidak perlu masuk rumah. Dari luar saja itu sudah bisa mendownload datanya. Kan biasanya kan perumahan-perumahan itu kan tinggi-tinggi sekali ya. Terus terkadang penduduknya tidak ramah. Nah, itu yang kedua dari mesin saya lupa. Terus yang ketiga ini ada yang tertarik lagi kan deadline-nya masih 21 ya. 2 hari lagi ya. Ini tertarik tentang smart emergency lamp ya. Jadi kayak kita ini kan hidup di ring of fire ya, bencana. Jadi bagaimana nanti sumber listriknya itu pakai air garam. Tapi air garamnya ini desainnya misalkan predesainnya cuma 1 sendok atau 2 sendok makan. Ini bisa menghasilkan berapa tegangannya. Nanti tegangannya ini bisa dinaikkan. Kalau dinaikkan ini pakai ya nanti nggak tahu, mungkin depannya mungkin kalau masih ada ya mata kuliah elektronika daya, jadi akan pakai konverter. Jadi tidak perlu tidak perlu garam dan airnya yang banyak. Tapi kita 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 fikskan, misalkan berapa sendok garam dan air elektrolit ya pastinya ya. Nah, itu nanti menghasilkan berapa tegangan, tapi tegangannya inilah yang harus dinaikkan. Nah, ini karena ini pakai DC berarti bisa pakai konverter. Nah, beda dengan ini kalau AC ya, tegangan dengan AC yang kayak di rumah-rumah ini bisa pakai trafo, tapi kalau pakai trafo kan lebih mahal ya. Nah, itu contohnya. Nah, ya. Jadi finding solution gimana kita kalau yang tentang smart meter kita sudah dapat. Itu tadi sama teman saya yang pengusaha. Dia udah dapat partner ya. Kalau yang smart emergency lamp nggak tahu nanti dia mau kerjasama dengan siapa. Nah itu contohnya. Jadi kembangkan kreativitas adik-adik semuanya ya. Mumpung masih muda. Masih muda, belajar yang rajin, kerja keras. Kakak kalian ada kok yang ya itu yang saya udah pernah cerita ya. Bimbingan saya aja ada berapa ya? Ada 7. Kayaknya sebagai pembimbing dan utama sama kedua itu ada 7 mahasiswa yang sudah keterima kerja ya. Di masa pandemi ini ya, bayangkan. Nah, jadi masa pandemi, ya mereka mengukur diri mereka untuk bersaing dengan setara giant. Ya maksudnya dengan perguruan tinggi yang besar dan sudah lama berdiri. Dan mereka berhasil ya. Maksudnya mereka
bisa mengukur diri mereka dan mereka berhasil membuktikan bahwa mereka mampu, ya. Ya artinya jangan harus termotivasi ya kuliah di Universitas Pertamina dan prestasinya udah banyak sekali yang dicetak oleh mahasiswa Universitas Pertamina. Jadi saya berharap adik-adik semuanya aktif ya di kampus ya. Tujuannya ada satu itu tadi, membikin hard skill-nya diperbagus, IPK-nya bagus. Kan adik-adik semua tahu ya, minimal berapa dapat kerja 3. Terus soft skill diperbagus. Soft skill itu artinya gini apa yang kamu lakukan di kampus. Itu soft skill itu ya. Contohnya ikut organisasi, dapat beasiswa, terus ikut lomba. Ya intinya sebagaimana adik-adik semuanya aktif sekali ya. Itu pesan saya. Nah, ini contohnya contoh ya penyakit paru-paru. Jadi ya dokter itu akan diagnosa penyakit ini gitu ya. Nah, lalu dia akan fokus. Nah, ya kalau paru-paru banyak obatnya ya. Nah, jangan lupa minggu depan kita kuis. Oke, jangan lupa kita kuis. Materinya minggu 1 sampai 4. Ya, oke. Ya nanti nggak tahu kuisnya nanti mana yang keluar ya. Ya pokoknya adik-adik semua pelajari ya materi dari minggu 1 dan sampai minggu ke-4. Oke, mungkin perkuliahan pada hari ini kita akhiri.